Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi suratil ukhra alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra wal kadhibina wal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu alazim. Hadirin sidang salat zuhur yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan inayahnya, alhamdulillah, di siang hari ini, di hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai makhluk terhadap Allah. Kewajiban melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kewajiban melaksanakan taum di bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada hari yang ke-17, dan begitu juga kita telah banyak melaksanakan, mengamalkan kegiatan-kegiatan sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, baik sifatnya wajib maupun sifatnya yang sunat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah melimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya termasuk kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi terkait dengan kajian kita tentang sedekah sedekah. Di dalam ajaran Islam, Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulnya terkait dengan harta yang kita miliki. Ada kewajiban, ada keharusan. Harta yang kita miliki, harta yang kita peroleh dengan susah payah, dengan mengerahkan segala kemampuan, sampai mungkin bisa jadi waktu istirahat kita pun juga terganggu, bahkan berubah. Seharusnya istirahatnya di malam hari, ternyata kita rubah istirahatnya di siang hari, atau bahkan istirahatnya sangat berkurang. Karena apa? Karena kita mencari harta. Tetapi ingat, di dalam harta yang kita miliki ada kewajiban yang harus kita keluarkan harta tersebut. Ada 4 alat atau cara yang Allah berikan kepada kita untuk mengeluarkan harta. Pertama, ada melalui
infak, melalui sedekah, melalui zakat, dan melalui wakaf. 4 alat itulah yang bisa, yang harus dikeluarkan di harta yang kita miliki. Meskipun harta yang kita miliki itu dalam kondisi lapang, luas, banyak, maupun dalam kondisi sempit, sedikit. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfikuna, punya orang-orang yang takwa itu di ayat sebelumnya, itu orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, baik yang punya banyak hartanya ataupun juga yang tidak. Oleh Allah diberi kesempatan dengan 4 cara ini. Inilah merupakan keadilan Allah. Ternyata Allah tidak hanya mewajibkan kepada orang yang kaya saja untuk mengeluarkan hartanya, tetapi orang yang dalam keadaan sempit, bahkan tidak punya sama sekali harta, tetap Allah memberikan alat untuk berbuat baik, mempunyai tanggung jawab sosial dengan sesama. Secara umum 4 alat itu berasal dari kata infak. Infak artinya mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan di jalan Allah, fisabilillah, untuk di jalan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang harta kita miliki tidak semuanya untuk dikeluarkan, hanya sebagian. Hadirin yang berbahagia, ada titik tekan dalam infak itu. Yang dikeluarkannya pasti berupa harta benda yang kita miliki. Makanya pantas ketika suami memberikan harta kepada keluarganya disebut dengan nafkah, karena satu akar kata dengan kata infak. Kewajiban suami untuk mengeluarkan harta untuk keluarganya, anak dan istrinya, itu disebut dengan infak atau nafkah. Ataupun juga untuk hal-hal yang lain. Bahkan para ulama mengatakan bahwa infak itu ada hukumnya, ada yang wajib dan ada yang sunat. Kalau yang wajib, itulah yang disebut dengan zakat, dan ada yang wajib juga di luar zakat, yaitu nafkah. Ada juga yang disebut dengan tidak wajib. Yang selama ini kita pahami, infak itu ya sesuatu yang tidak wajib. Yang tidak wajib artinya kita mengeluarkan sebagian harta yang jumlahnya tidak ditentukan, waktunya pun juga tidak ditentukan, itu kapan saja. Jadi mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, berapapun jumlahnya, kapanpun diberikannya, maka itu juga disebut dengan infak. Sedangkan infak yang wajib disebut dengan zakat. Zakat menurut para ulama mengeluarkan sebagian harta dengan cara-cara khusus dan untuk orang-orang khusus. Ini berbeda dengan infak dalam arti sunnah. Zakat itu dengan cara khusus,
mengeluarkannya dengan cara khusus. Artinya harus ada syarat dan rukunnya. Harus ada syaratnya, harta yang dikeluarkannya harus sampai nisab, batas minimal mengeluarkan harta. Harus tidak selamanya atau bebas waktunya, tidak. Ada 2 waktu terkait dengan zakat. Pertama, waktunya kalau sudah sampai 1 tahun, misalnya zakat emas, perdagangan, barang tambang, peternakan, atau yang sekarang ini zakat profesi dikenal banyak, ataupun zakat surat-surat berharga. Nah, itu waktunya 1 tahun. Istilah fikihnya haul, bahasa Sundanya mah sebut dengan tepung tahun. Jadi kalau kita mulai usaha 1 Januari 2025, maka tanggal 31 Desember 2025 kita harus menghitung zakat untuk dikeluarkan. Nah, kecuali pertanian, kalau pertanian tidak menggunakan waktunya, tidak menggunakan 1 tahun, tapi yaumal hasod, ketika panen. Kalau panen waktunya tidak mesti 1 tahun, tergantung jenis pertaniannya. Kalau padi 1 tahun 2 kali zakat. Kalau sayur-sayuran bisa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tergantung jenis sayuran yang panennya, atau bisa juga lama. Misal kita menanam albasiah, itu minimal 5 tahun panennya. Jabon kan jati, apalagi jati yang asli itu sampai puluhan tahun. Kalau jabon yang kita kenal mungkin 10 tahun. Nah, itu yang masuk dengan syarat khusus, dan peruntukan itu juga khusus untuk 8 asnaf itu. Sedangkan infak peruntukannya lebih leluasa, tidak mesti 8 asnaf, atau infak bisa jadi untuk seluruhnya untuk fakir miskin, seluruhnya untuk ibu satu bisa. Tapi kalau zakat tidak bisa, harus untuk 8 asnaf. Yang ketiga, alatnya adalah wakaf. Wakaf itu menahan harta. Kita mengeluarkan sebagian harta, kemudian harta itu ditahan, kemudian dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Nah, kalau ini peruntukannya bisa jadi untuk tidak ada sekat, tidak ada ketentuan khusus seperti zakat. Bisa jadi orang kaya pun juga bisa memanfaatkan hasil harta wakaf, apalagi orang-orang. Yang penting untuk kemaslahatan. Misal kita punya tanah diwakafkan untuk masjid, masjidnya kan tentunya tidak dipilah hanya untuk 8 asnaf, tidak, tapi semua orang. Yang terakhir, alat instrumennya itu adalah sodako. Nah, ini sodako lebih luas lagi objeknya ketimbang infak. Kalau tadi infak harus berupa harta, tapi kalau sodako mengeluarkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang untuk kepentingan atau untuk di jalan Allah. Sodako. Dari pengertian itu, objek sodako itu banyak, atau bukan banyak, ada 2 objek sodako. Ada yang sifatnya harta, ada yang sifatnya objeknya bukan harta. Seperti ada 2 hadis dari Abu Dzar menjelaskan tentang bahwa objek sodako itu tidak mesti harta. Kalau terkait dengan harta, ya apa yang kita miliki, harta dikeluarkan, jumlahnya tidak dibatasi, kapan dikeluarkannya juga tidak dibatasi, peruntukannya pun juga tidak dibatasi seperti seperti zakat. Tadi infak sodako bisa untuk 1 asnaf saja, fakir miskin bisa. Untuk fakir atau untuk miskin bisa. Tapi kalau zakat itu harus 8 asnaf. Nah, waktunya bebas infak sodako yang terkait dengan harta. Tapi yang bukan harta
Ada juga objeknya yang bukan harta. Pertama dari hadis Abi Dzar, sama ada dua hadis dari Abi Dzar itu. Di pertengahan hadis itu dikatakan, inna bikulit tasbih sodaqatan, wa kulit takbir sodaqatan, wa kulit tahmid sodaqatan, wa kulit tahlil sodaqatan, wa amrun bil ma'ruf sodaqatan, wa nahyun anil munkar sodaqatan. Jadi menurut hadis yang pertama dari Abu Dzar itu, setiap kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu disebut dengan sedekah. Kita memerintahkan juga kepada yang kebaikan juga sedekah. Melarang, mencegah kemungkaran juga sedekah. Hadis lain masih riwayat dari Abu Dzar, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu fi wajhi akhika terhadap saudaramu laka shadaqatun, bagimu adalah sedekah. Wa'muru bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar shadaqatun. Memerintahkan yang kebaikan, melarang yang kemungkaran, mencegah kemungkaran juga sedekah. Wa irsyaduka rajulu fi ardid dhalal laka sedekatun. Kamu menunjukkan seseorang yang seseorang itu berada dalam kesesatan. Kesesatannya baik kesesatan di jalan atau kesesatannya misalnya terkait dengan tidak mendapatkan nur ilahi agama Islam. Maka ketika kita menunjukkannya disebut dengan sedekah. Wa basruka lirrajuli ar-radi al-basar laka sedekatun. Dan penglihatanmu membantu digunakan untuk menolong seseorang yang memang lemah penglihatannya. Nah, sederhananya kita menuntun orang yang katakanlah buta, itu juga sedekah. Wa imatukal hajar, dan kita menghilangkan, mengenyampingkan batu, wasyauka duri, wal alma tulan anit tari laka sedekatun. Jadi kalau di jalan ada sesuatu yang membahayakan berupa batu, berupa duri, berupa tulan, maka itu disebut dengan sedekah. Wa iqrabuka min dalwika fi dalwil akhika laka sedekatun. Kita punya ember, di ember itu penuh air, kemudian air itu ditumpahkan kepada ember seseorang yang tidak ada airnya, itu juga sedekah. Artinya membantu. Jadi dari dua hadis ini bahwa sedekah itu pengertiannya lebih luas, tidak hanya berupa materi objeknya, tapi juga bisa non materi. Apa yang kita miliki, ilmu kita punya ilmu, kemudian kita berikan ilmu kita kepada orang lain, maka sedekah. Kita punya tenaga kita dimanfaatkan untuk membantu orang lain juga sedekah. Inilah yang saya katakan, inilah merupakan keadilan Allah. Allah tidak hanya memberikan jalan untuk orang-orang kaya saja, tapi juga untuk orang-orang yang memang kekurangan atau bahkan tidak punya harta sedikit pun. Apa yang dia milikinya itu bisa disedekahkan. Hadirin yang berbahagia, tentunya tentang kewajiban sedekah banyak ayat Al-Quran cara tentang. Kadang-kadang menggunakan kata infak, ya tadi kadang-kadang juga menggunakan kata-kata sedekah itu, seperti dalam At-Taubah kan, khudh min amwalihim shadaqatan
Nah, di sana para ulama menafsirkannya sedekah di sana itu bisa dengan zakat. Atau misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratin ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, wa in kana dzu usratin, ada dalam kesukaran, artinya tidak, orang yang berhutang belum mampu untuk membayar hutangnya tepat waktu, maka berilah tangguh, maka berilah tangguh sampai dia sanggup untuk membayarnya. Kalau bahasa perbankan, reschedule. Dan menyedekahkan, wa antasaddaqu khairul lakum. Ini kalau kamu membebaskannya itu lebih baik bagi kamu sekalian. In kuntum ta'lamun, jika kamu sekalian mengetahui. Hadirin yang berbahagia, kenapa Allah menyuruh kita untuk bersedekah, berinfak, berzakat, ya, berwakaf? Karena memang banyak keutamaan untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat. Ada beberapa keutamaan sedekah. Pertama, sedekah itu bisa menghapus dosa. Seperti dalam hadis riwayat Tirmidzi, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul manna. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi artinya kalau kita suka bersedekah, berinfak, berzakat, dan berwakaf, maka dosa-dosa yang ada pada diri kita akan terhapuskan. Minimal dosa-dosa kecil itu akan terhapuskan. Seperti api dihapuskan oleh air. Atau dalam hadis lain atau dalam surat lain Allah mengatakan, in tulus shadaqat fani'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Wa yukaffiru ankum min sayi'atikum, Allah akan menghapuskan min sayi'atikum, dosa-dosa kamu sekalian. Yang kedua, ternyata orang yang bersedekah itu akan memanjangkan umur dan menolak bala. As-shadaqatu taruddul bala wa tutawwil umur. Rasulullah bersabda, as-shadaqah taruddul bala, akan menolak bala, wa tutawwil umrah, dan akan memperpanjang umurnya. Kalau kita ingin dijauhkan dari bala ya, yang berbahaya, yang bisa menyakitkan diri kita, keluarga kita, maka sering-seringlah bersedekah. Kemudian yang ketiga, akan melipat gandakan pahala. Dalam Al-Baqarah dikatakan, masalul ladina yunfikuna amwalahum kama salihabatin ambatat sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'ata habba. Orang yang berinfak itu, bersedekah, berzakat, dan berwakaf itu bagaikan satu pohon. Dalam pohon itu ada 7 ranting, dan setiap rantingnya ada 100 buah. Jadi ada dalam satu pohon itu ada 700 buah. Pahalanya lebih besar. Kalau kita matematik, manusia punya uang 100.000, diinfakkan 10.000. Kemudian hakikatnya berkurang kata matematik manusia 90, tapi hakikatnya menurut Allah itu bertambah. 10.000 kali 700 menjadi 7 juta. Bertambah. Pahalanya juga bertambah. Dalam Quran, kata hadis, innal musaddiqin wal musaddiqat waqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan,
dan meminjamkan pada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang sangat banyak. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihi. Membersihkan, bersih di sini ada dua. Bersih hatinya bersih dari sifat kikir, medit, merege hese, untuk kasiran, bersih sifat kikirnya, peditnya. Dan yang kedua, bersih hartanya. Harta yang kita cari itu ternyata sudah bersih, memang full milik kita. Sebab dalam harta yang kita cari ternyata ada hak misalnya memang ada hak orang fakir miskin. Kalau kita tidak keluarkan maka tidak bersih, tapi kalau sudah dikeluarkan menjadi bersih. Hadirin yang berbahagia, apalagi di bulan Ramadan yang kita sedang jalankan. Kalau kita banyak bersedekah di bulan Ramadan, maka pahalanya akan lebih besar, lebih banyak. Bahkan nanti menjadi seorang dermawan, dermawannya lebih berlebih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu atau ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya, maka semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan itu pahalanya akan lebih banyak, apalagi kalau kita sering memberikan makanan bagi orang yang sedang sahur. Dalam hadis, man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajruh ghairu annahu la yanqisu min ajris sha'im. Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa pada orang yang sedang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadirin yang berbahagia, ternyata di bulan Ramadan pintu untuk bersedekah lebih luas, lebih banyak, dan pahalanya pun juga lebih banyak. Oleh karena itu, mari bersama-sama untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan yang sekitar 13 hari lagi, kita manfaatkan untuk bersedekah. Di samping itu nanti jangan lupa diakhiri akhir Ramadan ataupun juga bisa dari sekarang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jangan sampai zakat fitrah itu dikeluarkan setelah sholat Id. Diusahakan maksimal paling akhir adalah sebelum sholat Id. Jangan lupa. Apalagi ditambah dengan zakat mal yang kita miliki sebagai profesi, zakat profesi. Mudah-mudahan Ramadan kita oleh Allah diberikan kekuatan untuk banyak bersedekah, baik sifatnya materi maupun non materi. Mohon maaf segala kekurangannya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.